Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Greystone Channel. Hari ini kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah banyak teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Hari ini kita akan membahas WCT. Ya, dan juga kita akan bahas Tenet. Ini yang paling banyak dan ya mungkin bisa dibilang salah satu yang terbanyak yang teman-teman request gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum sempat dibahas koinnya, tunggu aja. Kita nanti akan coba cari waktu untuk membahas koin-koin yang udah teman-teman request. Thank you banget yang udah nulis ya di kolom komen. Teman-teman langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Hari ini kita akan bahas dari Wallet Connect terlebih dahulu. WCT hari ini diperdagangkan di kisaran level 6.400-an rupiah. Secara pergerakan masih terbilang bagus ya. Ketika dia awal listing, antusiasme masyarakat terkait dengan token ini juga masih cenderung bagus. Kemudian proses airdrop yang terjadi di awal perilisan itu juga terbilang sukses ya. Jadi by the way, kayaknya airdropnya itu diselenggarakan di kuartal keempat 2024 kemarin. Kemudian di 2025 awal dia listing, lumayan banyak antusiasmenya. Kemudian ya bisa dibilang secara movement saat ini sih masih cenderung strong. Wallet Connect ini bisa teman-teman bayangkan seperti MetaMask atau mungkin juga Tron Wallet ya. Itu mirip teman-teman. Secara fungsi mereka memang menyediakan akses lebih mudah untuk banyak jaringan DEX, DeFi, kemudian juga exchange, bisa connect ya satu sama lain dengan tujuan ya untuk memfasilitasi yang namanya transaksi di market kripto, baik itu berupa koin, token, ataupun juga NFT dan juga aset digital yang lain. Gitu. Dilihat dari berita terbarunya, WCT ini sempat bekerja sama didukung oleh Wormhole untuk menciptakan fasilitas transfer ke Ethereum, Optimism, dan beberapa jaringan yang mensupport Ethereum ekosistem. Seperti itu. Kemudian juga dari pengguna yang sudah pakai, ini sudah mencapai sekitar 42,7 juta pengguna yang menggunakan Wallet Connect, menunjukkan memang Wallet Connect ini bisa dibilang menjadi salah satu wallet yang paling dipilih. Gitu. Terus juga kalau kita lihat dari skalabilitasnya memang WCT ini makin lama makin strong, makin kuat, terbukti dengan banyaknya mereka itu support ya. Misalkan teman-teman ikut airdrop di suatu project gitu, apakah itu di Telegram atau mungkin di website-website project-project yang baru, itu rata-rata memang bisa kompatibel connect dengan Wallet Connect gitu, meskipun beberapa memang masih belum, tapi terbilang secara ekosistem sangat luas secara use case ya. Dari aspek lain, kalau kita melihat unlock token, mereka unlock token memang dilakukan secara atau diberikan space waktu yang kurang lebih sebulan, teman-teman. Jadi setiap bulan mereka ada unlock, kayak unlock yang akan datang yaitu tanggal 20 Mei, kemudian 27 Mei ya, sorry, 27 Juni, 28 Juli itu akan ada unlock dengan komposisi unlock sekitar 1,3%. Apakah itu negatif? Kalau menurut saya sih unlock 1% per bulan itu udah lumayan gede. Jadi kalau diibaratkan 12 bulan mereka udah ada sekitar 12% supply yang beredar gitu. Kalau dilihat dari sini 2,3 ya mungkin sekitar 15% ya supply beredar tiap tahun. Otomatis kan makin lama makin cepat banjir di pasar sehingga inflasi tidak akan terhindarkan. Jadi kalau untuk di hold long term saya rasa ini bakal menimbulkan impact inflasi pada harga gitu. Kalau kita lihat supply maksimum dari Wallet Connect itu di 1 miliar, sementara dari supply beredarnya adalah di 186 juta token WCT. Kalau kita perhatikan dari pasarnya sendiri, mereka sudah listing di Binance, Bybit, Upbit, OKX, BitGet, Maxi, Get.io, Crypto.com, KuCoin, dan kawan-kawan yang lain. Jadi secara liquidity terbilang bagus. Bukan koin dengan market cap besar, hanya berada di poin 408 di CMC. Jadi rankingnya terbilang ya tergolong koin dengan market cap yang kecil. Lalu bagaimana untuk pergerakan harga?
Jika kita perhatikan di awal listing di Binance lumayan ya, antusiasmenya bagus. Launchpad rally, kemudian lanjut beberapa hari rally di bulan April kemarin, dan sekarang so far sudah mulai masuk ke fase konsolidasi koreksi, dan kemarin sempat menyentuh area support kisaran 0,34, namun level support tersebut cenderung masih kuat sehingga memungkinkan WCT untuk naik sedikit sampai 0,39. Kalau untuk perspektif saya long term, bagi saya WCT ini mungkin akan masih ada peluang untuk mencapai maksimum kenaikan gitu. Meskipun ada token unlock ya, tapi mereka ini hanya dibuka dengan jumlah yang kecil sampai dengan November 2025. Jadi kita masih punya rentang waktu yang cukup lebar, teman-teman, sampai nanti bulan November untuk WCT ini berpotensi untuk kembali atau masih bisa rally. Tapi setelah itu ada unlock yang sangat besar dan menurut saya akan menyebabkan inflasi terhadap tokennya, sehingga ya kalau di momentum tersebut seandainya sudah sempat ada kenaikan mungkin akan ada koreksi yang besar ya, tapi kalau seandainya belum naik berarti akan ada penurunan lebih lanjut gitu. Kalau dari saya sih untuk WCT ini masih punya peluang, dan teman-teman yang mungkin masih hold jangka pendek ini masih oke ya. Paling kalau nanti dia ada koreksi bisa diperhatikan aja selama WCT ini belum tembus di bawah 0,3478 masih akan cenderung baik. Tapi kalau dia sudah breakdown, next support yang bisa dipertimbangkan adalah 0,28 sebagai area selanjutnya yang bakalan cukup penting juga. Itu area resistance ada di kisaran 0,5 dolar. Sejauh ini sih Bitcoin dominance masih tinggi, jadi mungkin momentum untuk altcoin, khususnya altcoin dengan market cap kecil mungkin masih akan punya kesempatan. Gitu, karena yang namanya market cap kecil itu perlu sedikit dana untuk menaikkan harganya. Jadi nggak perlu banyak dana juga gitu. Contohnya market cap-nya cuma 1,2 triliun, which is ini ya terbilang possible untuk market luar menaikkan harganya gitu. Ya, yang terbaik aja buat WCT overall secara fundamental bagus, usernya banyak. Cuman mungkin yang perlu diperhatikan kalau teman-teman berencana untuk hold long term, ini menurut saya kurang recommended ya. Itu. Tapi kalau untuk short term ya masih oke. Next kita akan bahas Tenet. Ini adalah salah satu project dari ekosistemnya Cosmos. Mungkin di dulu sempat hype ya, tapi sekarang kayaknya ekosistem Cosmos juga nggak terlalu growth ya. Justru kalah saing dengan Sui, dengan Solana, dengan Toncoin, yaitu teman-teman bisa dibilang ya Cosmos makin lama makin redup. Dan impact-nya apa? Project-project yang running di jaringan Cosmos pun juga redup. Contohnya Tenet. Mereka terakhir kali update itu di Februari tanggal 6 ya 2025 kemarin, di mana di sini dia mengatakan mereka akan support untuk AI agent. Yang mana AI agent ini kedepannya akan bisa membantu untuk meningkatkan transaction per second dan juga penyelesaian dari transaksi yang dilakukan. By the way, Tenet ini dia mensupport untuk penghubungan antara jaringan Cosmos dengan Ethereum. Termasuk di dalamnya ada ekosistem Ethereum yang cukup besar. Gitu. Di Twitter mereka nggak banyak update, teman-teman. Saya sendiri juga melihat ada penurunan dari performance sosial medianya Tenet ini ya. Kalau kita lihat memang agak jarang membuat terobosan-terobosan baru, dan dikhawatirkan sih ini bisa menyebabkan penurunan minat dari investor sehingga akan berimplikasi kepada harga. Kalau kita perhatikan secara tokenomik, mereka punya maksimum supply sekitar 1,2 miliar token, sementara yang beredar sudah sebanyak 788 juta token Tenet, dengan unlock token yang akan dilakukan itu setiap bulan, setiap tanggal 25, unlock hampir 2%. Ini menurut saya gede, dan tentu saja akan menyebabkan harga mengalami inflasi. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang tanya, kenapa Tenet harganya turun terus? Lalu kapan bisa naik? Nah, jawaban dari kapan bisa naik itu kita sangat sulit, teman-teman. Kenapa? Pertama, dari ekosistem mereka nggak banyak update di Twitter. Kedua, mereka rajin unlock token yang menyebabkan inflasi pada tokennya.
Kalau teman-teman tanya kapan dia balik, itu benar-benar sangat sulit untuk dijawab gitu. Jadi alasan kenapa turun ya tadi sudah disebutkan. Tapi kalau kapan dia naik, paling kita akan nunggu momentum-momentum kayak yang seperti ini. 11 April, mereka ada pumping sangat tinggi. Ya kan? Di sini dari sebelumnya harganya adalah di 0,03 kali 53, ngepump sampai 0,0011 dolar. Which is itu cukup tinggi kenaikannya. Tapi kalau kalian perhatikan dari posisi closingnya justru malah di bawah. Padahal kenaikannya itu sudah sempat mencapai 119%. Tapi ternyata tutup candlenya justru malah di bawah di sini. Menunjukkan apa? Menunjukkan sellernya cukup banyak di level 0,001 dolar. Gitu. Jadi kalau buat di hold jangka panjang memang tidak akan recommended buat teman-teman. Ya, itulah kenapa pergerakan harganya dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan sekalipun ada kenaikan seperti pada historical data sebelumnya. Ini tidak berarti bahwa trend ini akan terus naik dan mencapai all time high. Tidak seperti itu, tapi kenaikan yang terjadi biasanya adalah kesempatan untuk yang sudah beli, yang sempat beli, yang sangkut untuk exit. Karena akan ada penurunan berikutnya yang menyebabkan ya penurunan bisa lebih dalam seperti itu. Jadi andai kata kalau teman-teman ada sangkut di tenet, kemungkinan buat recover dan berbalik arah itu cenderung kecil gitu. Kecuali memang ada keajaiban. Dari saya sih melihat tenet ini bukannya tidak mungkin naik teman-teman, tapi siapa dan ada kebutuhan apa Willsnya buat naikin harga tenet gitu. Jadi harus ada reason nih kenapa tenet ini bisa naik. Apakah itu dari fundamentalnya kah atau dari community-nya kah? Ya karena kalau nggak ada reason ya Wales juga bingung ngapain mereka masuk ke koin kayak gini gitu. Kita lihat market cap-nya itu cuma 7,5 miliar saja. Itu kecil loh teman-teman. Dan kalau ada misalkan teman-teman kaya ya, tajir, punya uang 10 M aja, masukin ke tenet. Sekali beli pasti harga koinnya ngepump gitu. Jadi ya itu teman-teman. Jadi kalau mau naikin harga tenet ini sebenarnya mudah gitu. Tapi motivasi orang naikin tenet ini apa? Nah, itu yang kita belum ketemu nih. Karena dari beberapa aspek seperti fundamental itu juga masih dipertanyakan. Itu aja sih paling buat update untuk tenet, Wallet Connect. Semoga bisa bermanfaat. Dan ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai kesempatan untuk mempelajari koin-koin lain yang kurang lebih juga punya ciri khas yang serupa gitu. Karena di market crypto ini banyak koin yang sebenarnya secara fundamental itu mirip-mirip ya, secara ekosistem mirip-mirip dan juga secara price action pun juga mirip-mirip. Jadi dengan banyaknya teman-teman melakukan research, teman-teman tahu nih, oh ini koin punya masa depan. Oh ini koin diciptakan cuma gimmick. Oh ini koin memang fundamentalnya bagus tapi memang kondisi dari marketnya masih negatif sehingga dia masih koreksi. Jadi itu hal-hal yang bisa teman-teman pelajari. Jadi paling gitu aja buat update kali ini ya untuk WCT dan juga Tenet. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat kalian yang punya akun Telegram yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.